Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Arianti, NPM 5021028. Di sini saya akan mempengaruhi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kirir yang berarti pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Sehingga diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi yang memiliki makna sesuai atau serasi. Kedua, prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Kelima, prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki fungsi yang pertama, fungsi penyesuaian, yang dimana setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Karena lingkungan sendiri senantiasa berubah dan bersifat dinamis, maka masing-masing individu pun harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara dinamis pula. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkauan yang lebih jauh. Yang kelima, fungsi pemilihan. Perbedaan dan pemilihan adalah dua hal yang sangat berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan jika siswa menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya melalui proses eksplorasi. Kurikulum juga memiliki dasar-dasar. Dasar atau asas adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi, susunan, atau organisasi kurikulum. Herman Hahorn memberikan dasar atau asas kurikulum dengan 3 macam, yaitu 1. Dasar psikologis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anak didik. Kedua, dasar sosiologis yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. Ketiga, dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan dan alam semesta tempat kita hidup. Tujuan-tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. Kedua, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang paling khusus. Tujuan ini adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses merupakan syarat mutlak bagi guru. Yang terakhir, kita membahas relevansi kurikulum dengan standar pendidikan nasional. Ada 3 komponen utama pendidikan, yakni siswa, guru, dan kurikulum. Selain 3 komponen utama tersebut, tentu masih banyak komponen pendidikan yang lain. Semua komponen pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan nasional dikenal sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan saling kait-mengait, saling pengaruh-mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen yang lain, yang berpengaruh terhadap pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, dan pengelolaan pendidikan.
Ibarat benda yang berdimensi, dimensi yang terpenting adalah dimensi mutu pendidikan. Itulah sebabnya, maka dalam sistem pendidikan nasional, semua komponen pendidikan dapat disebut sebagai dimensi mutu pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, itulah penutup materi kita pada hari ini mengenai konsep dasar kurikulum. Sampai jumpa di minggu depan. Bye!